أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JEK TV yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wala udwan illa alal qaumiz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah yang mana pada hari ini di bulan suci Ramadan kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi umur yang panjang, masih diberi kesehatan, diberi kewarasan, bahkan bisa melaksanakan ibadah di tengah pandemik, di tengah wabah COVID-19 atau Corona dengan relatif aman, selamat, lancar, dan barokah dibandingkan dengan daerah yang lain, negara yang lain, khusus untuk kota Jambi. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan dengan aman dan barokah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba untuk memberikan tausiah tentang 7 golongan yang besok di hari kiamat akan mendapat naungan yang tiada naungan kecuali naungannya Allah. Sudah sama-sama kita yakini sebagai umat Islam tentang akan adanya hari kiamat, adanya hari akhir, adanya hari pembalasan. Di saat itu manusia akan dibangkitkan oleh Allah. Innakum muhsaruna urwatan wa gurlan. Kalian semua manusia akan dibangkitkan dengan keadaan tanpa pakaian dan tanpa alas kaki. Manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dengan keadaan matahari 1 jengkal, dengan keadaan bumi menjadi tembaga. Bumi tidak lagi menjadi tanah, tapi tembaga yang sangat panas. Ada orang yang saking menahan panasnya, keringatnya keluar sampai bercucuran, sampai dia penuh di lututnya, penuh sampai ke lehernya, bahkan dia berenang dengan keringatnya sendiri, bahkan keringatnya ada yang sampai mengeluarkan darah. Begitu panasnya kita akan menjalani hari pembalasan di hari kiamat. Tetapi ada 7 golongan yang begitu istimewa, yang Allah berikan naungan, yang Allah berikan perlindungan. Tidak takut di saat semua manusia takut, tidak khawatir di saat manusia khawatir. La yakhafuna idza khafan nas wa la yahzanuna idza hadinan nas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim di dalam juz 1 dan juga ada di hadis Nasa'i juz 8, dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullah yaumala zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang Allah berikan naungan yang tiada naungan kecuali naungannya Allah. Yang pertama, imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil, pengatur yang adil, yang tidak berat sebelah, yang tidak khianat, yang tidak berkorupsi barangkali. Mereka akan mendapat naungan. Mereka bisa adil, bisa rafiq, bisa bijaksana dalam mengatur rakyatnya, mengatur masyarakat dengan mengikuti syariat-syariat agama dan mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Imam-imam seperti itu, pemimpin seperti itu akan mendapat naungan. Maka kepada para pemimpin, pada para pengatur, semoga menjadi pemimpin yang bisa adil, yang bisa rafiq, yang bisa muhsin, dan bisa amanat serta jujur dalam mengemban amanatnya. Karena itu merupakan keutamaan yang Allah berikan besok di hari kiamat, mendapatkan naungan yang tiada naungan kecuali naungan Allah. Yang kedua, wasabun nasa'a fi ibadatillah. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh besar dalam ibadah kepada Allah. Pemuda
generasi penerus yang tumbuh besar dalam memperjuangkan agama Allah. Pemuda, generasi penerus yang tumbuh besar dalam mencari ilmu agama, berdakwah, dan ikut membantu perjuangan pengembangan agama Islam. Besok di hari kiamat akan diberi oleh Allah naungan. Di saat banyak pemuda yang berpoya-poya, yang berhura-hura, tidak mementingkan agama, tapi ada seorang pemuda yang mampu beribadah kepada Allah, mampu menjadi hamba Allah, mampu baca Quran, mampu sholat malam, mampu berpuasa sunnah, mampu beribadah yang lain, besok di hari kiamat akan mendapat naungan. Dan yang ketiga, wa rajulun wa qalbuhu mu'allaqatun fil masajid, seorang laki-laki yang hatinya digantungkan di masjid, hatinya senang ke masjid, hatinya ingin selalu beribadah ke masjid, baca Quran di masjid, zikir di masjid. Kemudian yang keempat, wa rajulani tahabbani fillah ijtama'a wa tafarraqa fillah, dan dua laki-laki yang saling mencintai dalam urusan Allah, dia berjumpa dan berpisah karena Allah. Dan yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun zata mansobin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan yang cantik dan berpangkat untuk berbuat maksiat, berbuat zina, dan dia berkata, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Nah, laki-laki yang takut kepada Allah sehingga meninggalkan ajakan perempuan itu, oleh Allah diberi naungan. Yang kelima dan yang keenam sekarang, wal rajulun tasaddaqa bisadaqah fa akhfaha hatta la ta'lam simalu ma yunfiku yamini, seorang laki-laki yang sodakoh, kemudian dia merahasiakan sodakohnya sampai-sampai tangan yang kanan tidak tahu apa yang dikerjakan tangan kirinya. Dan yang terakhir, wa rajulun zakarallah kholian fafadat ainah, laki-laki yang ingat Allah sendirian, kemudian dia menangis air matanya. Demikianlah kita mudah-mudahan bisa mendapatkan satu atau semua dari 7 golongan yang Allah berikan di hari kiamat. Atas perhatian para pemirsa JEK TV, saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana man ana man